Motor listrik masih ada insentif nanti tapi dialihkan ke beberapa perusahaan tertentu. Saya masih tunggu masukan dari Manparin dan dari Danantara Pak Sigit, karena dia yang diminta menentukan kemana subsidinya. Untuk mobil juga kita akan tunggu masukan dari. Kuotanya masih sama, Pak? Masih. Rencananya PFIG akan dibangun di kawasan ekonomi khusus yang mengadopsi model pusat keuangan internasional seperti di Dubai. Pemerintah memastikan Bali akan menjadi lokasi pembangunan pusat finansial internasional Indonesia yang sedang dimatangkan pelaksanaannya. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dipilihnya Bali sebagai pusat finansial internasional Indonesia karena memiliki infrastruktur pendukung yang dinilai memadai, mulai dari fasilitas kesehatan bertaraf internasional hingga sektor pariwisata yang telah dikenal dunia menjadi modal Bali menjadi kandidat utama lokasi PFII. Rencananya PFII akan dibangun di kawasan ekonomi khusus yang mengadopsi model pusat keuangan internasional seperti di Dubai. Keberadaan PFII di Bali juga akan didukung kehadiran KEK Sanur yang sudah memiliki fasilitas kesehatan kelas dunia. Pemerintah akan memperkuat aspek penegakan hukum serta menyiapkan berbagai insentif yang menarik bagi investor. Hal tersebut dilakukan agar PFII mampu bersaing dengan pusat keuangan global seperti Dubai dan Singapura. Ya hasilnya kan harus ditulis. Pak, sekarang lagi ditulis. Yang disiapin gimana Pak? Kawasan untuk finansial centernya? Kita siapkan di Bali. Selain di Bali, Pak? Bapak bilang di UU Sementara di Bali, tapi di Bali bisa 2 atau 3 titik. Oh, berarti tetap di Pulau Bali. Sidang paripurna DPR RI mengesahkan rancangan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII menjadi undang-undang. Ketua DPR Puan Maharani selaku pemimpin rapat paripurna langsung mengetuk palu pengesahan setelah para anggota dewan yang berasal dari seluruh fraksi menyatakan kesepakatan terhadap RUU PFII menjadi undang-undang. RUU PFII yang telah disepakati menjadi undang-undang di tingkat 2 ini sebelumnya telah disahkan di Komisi 11 DPR RI. Penyusunan draft RUU ini telah dilakukan oleh panitia kerja di Komisi 11 yang terdiri dari anggota DPR dan pemerintah sejak 6 Juli 2026. Diundangkannya RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia ini diharapkan dapat menjadi upaya nyata dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional. Sekarang kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah RUU tentang Pusat Financial Internasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan apakah RUU tentang Pusat Financial Internasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju. Terima kasih. Rancangan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia yang resmi disahkan menjadi undang-undang memuat 10 pokok pengaturan dan 73 pasal. Kehadiran PFII dipastikan bukan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada, melainkan melengkapinya dengan ekosistem jasa keuangan berstandar internasional. DPR RI mengesahkan rancangan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII menjadi undang-undang. Undang-undang tersebut memuat 10 pokok pengaturan dan 73 pasal. Salah satunya terkait fasilitas perpajakan dan fasilitas khusus yang tertuang dalam bab 8. Ketua Panja RUU PFII Muhammad Haikal berharap Undang-Undang PFII dapat menjadi landasan untuk memperkuat daya saing sektor keuangan nasional, mendorong investasi serta memperkokoh perekonomian Indonesia. Semoga RUU tentang PFII ini dapat menjadi upaya dan ikhtiar kita bersama mewujudkan perekonomian nasional yang tangguh melalui optimalisasi pengembangan investasi dan penguatan sektor keuangan dalam menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dan sejahtera. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pembentukan PFII menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional, memperluas sumber pembiayaan pembangunan serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai pusat keuangan internasional. Purbaya menegaskan kehadiran PFII bukan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada, melainkan melengkapinya dengan ekosistem jasa keuangan berstandar internasional. Di tengah dinamika perekonomian global yang penuh tantangan, Indonesia membutuhkan sebuah lompatan strategis dengan memperkuat ketahanan ekonomi,
mendiversifikasi sumber pembiayaan pembangunan, dan mengokohkan posisi Indonesia sebagai emerging economic powerhouse di kancah global. Rancangan undang-undang tentang PFII ini lahir atas kesadaran bahwa sebagai negara Asia Tenggara terbesar dan anggota G20, Indonesia sudah saatnya memiliki sebuah financial center sendiri yang kredibel, mandiri, dan berintegritas serta berdaya saing global. Pemerintah berharap kehadiran Pusat Finansial Internasional Indonesia dapat memperkuat pendalaman pasar keuangan, meningkatkan investasi produktif, serta memperluas pembiayaan bagi pembangunan nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan IDXchannel. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memastikan kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas strategis akan mulai diterapkan secara penuh pada 1 September 2026. Saat ini kebijakan ekspor satu pintu masih berada dalam tahap transisi setelah PT Danantara Sumber Daya Indonesia resmi beroperasi sejak 1 Juli 2026. Prabowo menegaskan pembentukan sistem ekspor satu pintu merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola ekspor sekaligus menutup celah praktik under invoicing. Meski di awal sempat mendapat kritik, Prabowo mengungkapkan kebijakan tersebut kini mulai mendapat pengakuan dari berbagai pihak di luar negeri sebagai langkah yang tepat dalam memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas. Prabowo mengklaim sejak resmi beroperasi, PT DSI sudah mengelola devisa sebesar lebih 10,5 miliar dolar Amerika. Dengan ekspor sumber daya alam satu pintu, ya, kita mengadakan tahap transisi dan kita harapkan nanti 1 September 2026 implementasi penuh. Kemudian proses ini semua akan membuat kita benar-benar faham benar kemana uang kita. Jadi kita sekarang tegakkan, dan saya terima kasih saya dapat laporan dari Saudara Rozan, CEO dari Danantara, ya, bahwa baru 1 bulan 2 minggu bekerja, PT DSI beroperasi, PT DSI sudah mengelola devisa sebesar lebih 10,5 miliar dolar. Dalam 1 bulan 2 minggu, saudara-saudara. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengungkapkan proyek LNG abadi Blok Masela baru dapat memasuki tahap pembangunan setelah pemerintah menuntaskan berbagai persoalan mendasar yang selama puluhan tahun menghambat realisasinya. Yuliot mengatakan penyelesaian proyek yang telah tertunda selama 28 tahun bukan perkara mudah karena pemerintah harus lebih dahulu mengurai akar persoalan yang melingkupi pengembangan lapangan gas raksasa tersebut. Menurutnya salah satu hambatan utama adalah penyelesaian status kawasan hutan yang harus dialihkan agar proyek dapat berjalan sesuai ketentuan. Tak hanya aspek administrasi, Yuliot menyebut pemerintah juga menyelesaikan persoalan sosial di lapangan, termasuk pembayaran ganti rugi kepada masyarakat, serta memastikan keterlibatan warga dalam pengembangan proyek. Jadi akar permasalahannya adalah yang pertama penyelesaian status kawasan hutan yang harus dialihkan. Kemudian itu ada masalah perizinan-perizinan yang kita selesaikan. Ya, kemudian ada ganti rugi kepada masyarakat, ada kelibatan masyarakat dalam proses masalah itu kita selesaikan semua. Jadi pada saat itu sudah selesai, maka proses penyelesaiannya itu bisa berjalan sampai diresmikan oleh Presiden untuk pelaksanaan.